Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Tari Tasyrih, Bapak Anas Kholis, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dosen keluarga hukum keluarga Islam. Perkenalkan, nama saya Ainun Alfan Effendi, NIM 192100149. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai fenomena tasyih di beberapa negara Islam. Bahwasanya ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang diyakini guna untuk mencegah dari segala hal yang terjadi dengan berjalannya waktu atau zaman. Apalagi seorang muslim harus menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim, laki-laki atau perempuan. Agama Islam memang satu, akan tetapi terdapat tampilan yang beragam. Hal itu disebabkan karena wilayah atau daerah yang mempunyai keberagaman budaya serta dalam berjalannya zaman memiliki teknologi yang berbeda-beda. Seperti adanya suatu daerah yang menampilkan Islam dengan bentuk kerajaan, khilafah ataupun pemerintahan republik. Hal tersebut menyebabkan saling berebut kebenaran antara sesama muslim dalam menampilkan Islam. Agar pemahaman Islam itu holistik, pesan ketonan dapat ditangkap, fanatik buta dapat diredam, setelah tampilan ajaran Islam dari waktu ke waktu dapat dicermati. Di dalam artikel ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana perkembangan tasyrik di beberapa negara Islam di dunia, khususnya di negara Timur Tengah seperti Arab, Mesir, Syria, Lebanon, dan lain-lain. Yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama atau keyakinan serta mempunyai adat istiadat yang bermacam-macam. Maka secara hukum di Indonesia, terutama hukum Islam, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Hukum Islam dengan pengertian syariat Islam pada dasarnya adalah berbagai ketentuan dari Allah menyangkut pengaturan hidup individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian dikembangkan melalui satu cara berpikir sistematif yang disebut ijtihad. Memperhatikan kata hukum dan keadilan yang berasal dari bahasa Quran. Hukum menurut Islam mencakup ketentuan, perintah, keputusan, vonis, kebijakan, dan pengendalian yang berasal dari Allah dan legislasi manusia untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Bahwasanya perkembangan hukum di Indonesia itu dimulai sebelum kedatangan Belanda. Hukum Islam sebenarnya telah mempunyai kedudukan tersendiri di Indonesia yang dibuktikan dari berbagai fakta, seperti bahwa Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai, beliau adalah seorang ahli agama dan hukum Islam yang terkenal pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Melalui kerajaan Samudra Pasai, hukum Islam mazhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Dengan tersebarnya Islam ke Nusantara, terjadilah proses Islamisasi secara damai dan kerajaan-kerajaan Islam mulai menggantikan tempat kerajaan-kerajaan sebelumnya. Perpindahan agama dalam Islam biasanya dimulai dengan perpindahan
keyakinan dari agama lama kepada agama baru, kemudian diikuti oleh perbedaan sikap. Mengenai kedudukan hukum Islam, bahwa sebagian besar rakyat Indonesia terdiri dari pemeluk agama Islam mempunyai hukum Islam dan secara substansi terdiri dua bidang, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan bidang ibadah bersifat rinci, sedang pengaturan muamalah yaitu mengenai segala aspek kehidupan masyarakat. Dan oleh karena hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupan dalam bermasyarakat. Keberadaan hukum Islam tersebut pada mulanya mendapat pengakuan dari penguasa Belanda. Dalam alam Indonesia merdeka, hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional Indonesia sebagai pelaksanaan sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui jalur ini, ketentuan hukum yang memerlukan kekuasaan negara, pelaksanaan mendapat jaminan konstitusional. Yang kedua, yaitu Saudi Arabia. Perkembangan fikih Islam di Saudi Arabia adalah sangat menarik untuk dikemukakan. Secara umum, telah diketahui bahwa Saudi Arabia didirikan atas pandangan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang berpegang kepada hukum syariah Islamiyah madhab Salafun Sholihun yang memerangi bid'ah dan khurafat. Hukum yang berlaku yaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tentang ibadah, susun madhabnya yang dianut masing-masing. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Yang pertama yaitu tentang hukum acara, yaitu untuk mengatur tata kerja acara pengadilan tahun 1938 dan kemudian tahun 1952. Yang kedua yaitu hukum dagang tahun 1931. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1951. Yang terutama dalam masalah takzir, minuman khamr, liwat, jilid, diat, dan lain-lain. Ada juga hukum pidana militer pada tahun 1951 dan tentang perhubungan, kendaraan, dan lain-lain pada tahun 1942. Keempat yaitu peraturan kerja dan pekerja. Peraturan ini dikeluarkan tahun 1947 berhubungan dengan pekerjaan syarikat perminyakan antara Arab dan Amerika yang berdasarkan hukum-hukum syarak untuk kemaslahatan umum. Yang kelima yaitu peraturan pajak. Peraturan pajak yang dikeluarkan yang luasnya harus dibiayai oleh kerajaan. Dalam hal ini dihubungkan dengan zakat syariah dan kewajiban pajak bagi masyarakat perusahaan. Adapun peraturan-peraturan lainnya yaitu seperti hukum Islam antara ajaran dan budaya. Bahwasanya masalah fikih Islam dalam hal ibadah, muamalah berpegang pada tasyrih Islam. Namun pada prakteknya fikih madhab yang bukan tidak hanya satu pegangan, melainkan bervariasi dalam menerapkan hukum Islam tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan fikih secara keilmuan. Pada zaman ini fikih ditulis oleh para ulama yang tidak seperti zaman kebangkitan masa taklid kepada madhab dengan suatu kumpulan hukum Islam mulai fikih ibadah, munakahat, muamalat, dan jinayat pada satu judul yang berjilid-jilid, melainkan fikih disusun bermaudhu dan mengkompilasikan pendapat berbagai madhab yang dihubungkan dengan dasar nas, wahyu, dan yang aplikabel di daerah penyusunannya ataupun yang sesuai dengan logika penyusunannya.
Sebagai contoh, Abu Zahroh dan Abdul Wahab Khalaf Al-Khudri dan lain-lain menyusun usul fikih dan menggabungkan semua usul fikih. Mereka menggabungkan Abu Hanifah, Maliki, dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan Imam Abu Zahroh, Imam Abdul Wahab Khalaf, dan Muhammad Jalabi yang menyusun tentang kitab wakaf dengan judul Muhadaratu fil Waqf. Sebagai disiplin tambahan dalam ilmu fikih, yaitu membahas masalah-masalah baru pada zaman dulu yang belum pernah ada, merupakan masail fikihiyah, seperti pembahasan tentang hukum pencakokan jantung, kornea mata, internisasi buatan, bayi tabung, resusitasi kardipulmoner, eutanisia, puasa penduduk daerah kutub, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang problematika fikih. Pada zaman modern ini, masalah fikih telah berkembang, tidak seperti pada zaman mujtahid abad kedua atau sampai keempat. Problematikanya merupakan suatu paket kumpulan hukum Islam dipetik dari dalil-dalil tafsili, melainkan telah berkembang dengan berkembangnya zaman. Banyak variasi permasalahan seperti fikih dauli khososoh, fikih ta'alul ammah, dan fikih dusturi yang tidak terlalu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih lama. Fikih yang timbul baru adalah filsafat hukum Islam, merupakan perluasan dari usul fikih, seperti yang dikarang oleh Asy-Syatibi pada kitab Al-Muwafaqat. Kemudian Fatih Utsman dalam Al-Fikru Al-Qanun Islami bahwa masalah fikih selain masalah ibadah yaitu ada beberapa. Yang pertama, Al-Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Yang kedua, Ahkam Madaniyah. Yang ketiga, Ahkam Jinayah. Yang keempat, Al-Ahkam Al-Murafa'at. Dan yang kelima, Al-Ahkam. Dan yang keenam, Al-Ahkam Al-Itiqadiyah wal Maliyah. Namun pada bidang pendidikan berperan dalam perkembangan Islam, seperti dari Ibnu Taimiyah yang menggunakan sistem pemikiran, bahwasanya beliau berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, serta pendapat para sahabat. Walaupun demikian, beliau tetap mempergunakan akal semestinya dan meletakkan kedudukan akal setelah Al-Quran dan hadis. Ibnu Taimiyah juga tidak setuju dengan fanatisme dan kejumudan. Ketiga, yaitu negara Mesir. Mesir dengan ibu kota Kairo, yaitu negara yang berada di kawasan Afrika, yang diperkirakan penduduknya sekitar 61 juta jiwa, yang mayoritas Muslim Sunni. Mayoritas penduduk Mesir adalah pengikut mazhab Syafi'i, yang sebagian kecil terdapat golongan Hanafiyah. Besarnya toleransi beragama merupakan ciri budaya Mesir tradisional, dan kebebasan beragama dijamin oleh Konstitusi Mesir tahun 1971. Meskipun ketegangan antar agama sempat meningkat tajam sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1978, Inggris menyerbu Mesir, dan pada saat itu Inggris bawah komando Napoleon berkuasa di sana sampai lebih kurang 124 tahun. Dan pada tahun 1922, Inggris menyatakan akhir kekuasaannya atas Mesir dan menyetujui Ahmad Fuad sebagai Raja Mesir. Nama resmi adalah Republik Arab Mesir, yang memiliki undang-undang pada tanggal 11 September 1971, yang sebagai negara yang pernah diduduki oleh Turki.
Menurut pasal 1 Undang-Undang Dasar negara tersebut adalah suatu negara demokrasi, negara sosialis yang didasarkan pada aliansi kekuasaan rakyat yang berpengaruh. Meskipun sebagian negara sosialis, dalam pasal 2 Undang-Undang Dasarnya tegas dinyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara. Sistem tashrih di Mesir yaitu bermadhab Syafi'i yang dianut. Dan pada masa kekuasaan Ayyubiyah, 4 madhab yang dianut yaitu ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian pada tahun 1875 dibentuk pengadilan yang tidak mengadili berdasarkan hukum undang-undang perdata, undang-undang dagang, undang-undang kedaulatan, undang-undang pidana, dan undang-undang hukum acara perdata yang diperbaiki. Dan juga menyebabkan pengambilan undang-undang Perancis sebagai bahan ijtihad hakim pada pengadilan di Mesir. Konon-konon yang baru yaitu Undang-Undang Hukum Perdata yang keluar pada tahun 1937 nomor 58 tahun 1937 yang memuat 395 pasal. Yang kedua, Undang-Undang Perdata yang awalnya pada tahun 1936 diganti dengan Undang-Undang tahun 1938 tahun 1942, tahun 1945, 1948, 1949 yang memuat 1149 pasal yang mengambil dari 3 sumber. Berikutnya Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Acara Dagang yang memuat 858 pasal yang ditambah kitab keempat dengan Undang-Undang nomor 1206 tahun 1951 tentang hukum acara ahwal syakhsiyah sehingga menjadi seluruhnya 1230 pasal yang diperkuat dengan Undang-Undang nomor 137 tahun 1956 dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang keluar pada tahun 1950 yang terdiri dari 560 pasal yang terbagi dari 4 kitab. Adapun undang-undang hukum syar'i lainnya yaitu Undang-Undang Mawaris, Undang-Undang tentang wakaf, dan Undang-Undang tentang wasiat pada tahun 1946. Dan yaitu negara Libanon. Libanon juga di bawah Daulah Utsmaniyah. Namun setelah Perang Dunia I, Libanon berdiri sendiri dan sudah mengambil hukum sendiri dalam pengambilan hukum berdasarkan syariat dan hukum Prancis serta Eropa. Ada beberapa undang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Libanon. Itu yang pertama, Undang-Undang Kepemilikan nomor 186 sampai 189 tahun 1926. Kedua, Undang-Undang Kewajiban-Kewajiban dan Perjanjian-Perjanjian tahun 1932. Ketiga, Undang-Undang Hukum Acara Perdata tahun 1933. Undang-Undang Hukum Dagang Laut atau Kelautan tahun 1934. Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1948. Undang-Undang Wakaf tahun 1947. Undang-Undang Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah tahun 1948. Undang-Undang Hukum Waris dan Wasiat bagi non-muslim tahun 1959. Namun tentang penulisan kitab fikih itu ditulis dengan uraian secara keilmuan dalam satu maudhu seperti kitab wakaf yang disusun oleh Zudi Yakun dan kitab-kitab yang lain yang mengkompilasikan pendapat-pendapat mazhab. Yang kelima yaitu negara Syria. Sebelum Perang Dunia, Syria juga seperti Libanon di bawah Daulah Utsmaniyah. Namun mengenai hal hukum yang patuh kepada majalah Al-Adillah atau Konon Madani baru.
Beberapa perundang-undangan yang dibuat Syria yaitu Undang-Undang Sipil dan Dagang tahun 1947, Undang-Undang tentang Hukum Sipil yaitu nomor 84 tahun 1949 yang berisi 1130 pasal. Selanjutnya Undang-Undang tentang Pidana dan Hukum Dagang tahun 1949 dan tahun 1950 Syria mengikuti Lebanon dalam penyusunan hukum syar'i yang baru. Tahun 1953 Syria mengeluarkan undang-undang tentang al-ahwal asyakhsiyah dan undang-undang hukum acara. Mayoritas penduduk Syria yaitu Muslim Sunni dan bermadhab Hanafi, yang menjadikan madhab resmi dalam hal fatwa dan pengadilan tentang al-ahwal asyakhsiyah. Dijelaskan juga pada Undang-Undang Dasar Syria tahun 1950 pasal 3 bahwasanya Presiden Syria harus beragama Islam dan sumber pokok undang-undang di Syria. Selanjutnya yaitu negara Yordania. Itu negara yang berada di dalam wilayah Timur Tengah yang memiliki ibu kota di kota Amman. Merdekanya yaitu pada tanggal 25 Mei 1946. Yang sebelumnya masih bernama Transjordania, yang menjadi diganti dengan Yordania pada tahun 1949. Asas tasyri' di negara Yordania menggunakan asas tasyri' Utsmani. Namun pada tahun 1946 dan 1951 Yordania mengeluarkan perundang-undangan sendiri seperti Undang-Undang Hukum Sipil, Undang-Undang Hukum Dagang yang berdasarkan Undang-Undang Utsmani, Mesir dan Syria. Kedua, Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Penerbangan Sipil, Undang-Undang Merek Perdagangan, Undang-Undang Hak Paten, dan terakhir Undang-Undang atau Buruh. Namun mengenai tentang al-ahwal asyakhsiyah, Yordania sangat memperhatikan yang berhubungan dengan bidang itu. Seperti pada tahun 1927 Yordania mengeluarkan peraturan undang-undang tentang keluarga diambil hukum Utsmani. Dan pada tahun 1951 Yordania mengeluarkan undang-undang nomor 2 tentang hukum kekeluargaan Yordania yang baru. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang al-ahwal asyakhsiyah kecuali masalah wasiat dan mewaris. Hanya yaitu negara India. Misalnya Zainuddin Babur adalah pemegang pemerintahan Islam di India yang mendirikan kerajaan Islam di Mughal dan ibu kotanya adalah kota Delhi. Jauh berbeda dari dinasti Abbasiyah, di India juga diterapkan hukum syariah yang diambil dari madhab fikih Imam Hanafi. India juga seperti negara Islam lainnya yang dalam perkembangan hukum ada campur tangan negara Barat. Perkembangan Islam yang pokok dari modernisasi Islam di India adalah perkembangan Islam liberal yang sejalan dengan kebudayaan Barat pada abad ke-19. Hal ini dilakukan dengan memisahkan prinsip-prinsip dari nas hukum, memisahkan akal di manifestasi kerusakan, kemunduran masyarakat Islam, menolak tambahan atau interpretasi yang salah dan menekankan ajaran-ajaran pokok semua agama. Selain itu, terdapat perubahan sikap yang menganggap dunia dan memakai pendekatan secara dinamis. Salah satu tokoh yang menonjol dari gerakan ini adalah Sir Syed Ahmad Khan. Selanjutnya yaitu Turki Utsmani. Peraturan hukum di Turki Utsmani berbeda dengan negara lainnya. Turki Utsmani justru menerima percampuran pemikiran dari Barat.
Menurut Colson, hukum Eropa mempunyai tempat kebijakan di pemerintahan Utsmani melalui sistem kapitulasi. Dengan sistem ini, penguasa Barat menjamin warga negaranya yang berada di Timur Tengah akan diatur dengan hukum mereka, yang menyebabkan hukum antara orang Islam Turki dengan orang Eropa baik-baik saja. Lahirnya undang-undang dan upaya konstitusi negara Utsmani sebagai tanda bahwa pemerintah Turki Utsmani menerima peradaban Barat. Dalam ujian cita-cita menjawab tentang tantangan zaman modern, di kerajaan Utsmani muncul gerakan Utsmani Muda. Salah satunya perjuangan adalah menciptakan konstitusi, sebuah lembaga untuk membatasi kekuasaan sultan dan lembaga kekuasaan lain yang secara tradisional mempunyai kekuasaan absolut. Dengan demikian, secara formal, perjuangan Utsmani Muda berhasil melahirkan konstitusi, tapi misinya gagal, tidak dapat membatasi kekuasaan absolut penguasa pemerintahan. Perjuangan yang dilakukan oleh gerakan lain, Turki Muda, tidak lain dimaksudkan untuk membawa kerajaan Utsmani menjadi sejajar dengan negara-negara Eropa, baik teknologi maupun pranatosisialnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap atau salah tingkah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.